Selamat pagi. Karena kan kita ketemu lagi di penjaminan mutu perangkat lunak ya. Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang software testing fundamental. Adapun outline atau pokok bahasanya yang akan kita bahas di pertemuan hari ini, yang pertama nanti kita akan bahas tentang software testing ya. Definisi dari software testing dan software quality assurance itu apa. Kemudian software testing klasifikasi ya. Jadi klasifikasi dari software testing nanti apa aja. Kemudian yang ketiga nanti kita akan membahas tentang contoh-contoh dari software testing. Oke, kita masuk yang pertama yaitu software testing definition and software quality assurance. Jadi pengujian perangkat lunak ya atau software testing ini merupakan proses penting ya rekan-rekan dalam rekayasa perangkat lunak. Jadi berdasarkan standar ANSI atau IEEE 1059, pengujian itu didefinisikan sebagai proses ya menganalisis suatu sistem perangkat lunak untuk mendeteksi ya perbedaan antara kondisi yang ada dan kondisi yang diharapkan. Yang berarti kita akan mencari bugs, error, atau mungkin cacat. Selain itu, kita juga di pengujian ini kita juga akan melakukan atau mungkin menggunakan ya pengujian ini untuk mengevaluasi suatu fitur ya dari perangkat lunak yang kita kembangkan. Kemudian tujuan dari software testing itu apa sih ya? Jadi tujuan dari software testing itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tujuan langsung ya dan tujuan tidak langsung. Untuk tujuan langsung ini mencakup 3 hal utama ya. Jadi yang pertama itu mengidentifikasi ya sebanyak mungkin kesalahan dalam perangkat lunak yang diuji. Kemudian yang kedua itu memastikan ya bahwa setelah perbaikan dan pengujian ulang perangkat lunak itu mencapai tingkat kualitas yang dapat diterima. Ya. Kemudian yang ketiga itu melaksanakan yang namanya pengujian ya secara efisien dan efektif sesuai dengan batas anggaran dan waktu yang telah ditentukan. Sementara tujuan tidak langsungnya ini adalah untuk mendokumentasikan ya kesalahan yang ditemukan ya agar bisa digunakan untuk mencegah di masa depan, baik melalui tindakan korektif maupun tindakan preventif. Kemudian untuk tingkatan ya atau level dari software testing ini dimulai dari level yang paling rendah yaitu ada unit testing namanya. Jadi setelah unit testing maka kita masuk ke integration testing dan akhirnya mencapai pada titik tertingginya ya yaitu high order testing ya seperti functional test, system test atau acceptance test. Jadi di diagram ini kita bisa lihat ya arah pengujian ya dari bawah ke atas yang dimana itu ada kode ya kemudian ada desain hingga dengan kebutuhan pengguna. Jadi semakin tinggi level pengujian maka semakin luas cakupan dan semakin abstrak fokusnya ya. Jadi ini mencerminkan bagaimana kualitas perangkat lunak itu dijamin secara bertahap sepanjang siklus pengembangan. Kemudian untuk software testing level sendiri itu biasanya menggunakan model V ya. Yang dimana untuk model V ini itu menunjukkan hubungan antara tahapan pengembangan perangkat lunak di sisi kiri dan tahapan pengujian yang ada di sisi kanan. Jadi setiap tahapan itu setiap tahap pengembangan ya, mulai dari konsep operasi ya, kemudian kebutuhan sistem, desain subsistem hingga dengan desain unit itu memiliki pasangan pengujian yang sesuai seperti unit test, kemudian integration test, subsystem test, dan system test dan acceptance test. Nah di bagian bawah V ini ya model V ini itu terdapat fase codingnya.
yang menjadi titik transisi ya dari desain ke implementasi. Seperti yang kita ketahui bahwa tahapan software engineering itu sering kita singkat PADI ya, planning, analysis, design, implementation. Jadi di kode ini merupakan tahap transisi ya dari desain ke implementasi. Jadi dengan pendekatan ini nanti kita dapat memastikan ya bahwa setiap kebutuhan dan desain itu diuji secara sistematis melalui proses verifikasi dan validasi. Kemudian teknik untuk software testing itu seperti apa? Jadi untuk teknik di software testing ini ya dibagi menjadi dua, yaitu Big Bang testing sama incremental testing. Jadi dalam pengujian top down ya, modul pertama yang diuji adalah modul utama ya rekan-rekan. Kemudian modul tingkat tertinggi dalam struktur ya perangkat lunak. Maka kemudian yang modul tingkat tertinggi dalam struktur perangkat lunak itu adalah modul terakhir ya yang diuji. Nah, modul terakhir ini tuh apa sih ya? Yaitu modul tingkat yang terendah. Jadi dalam pengujian bottom up, kita bisa mengurutkan ya pengujiannya itu dibalik ya rekan-rekan. Jadi modul tingkat rendah yang diuji terlebih dahulu dengan modul tingkat utama itu diuji terakhir. Nah, strategi pengujian perangkat lunak ini tadi sudah dibagi menjadi dua ya, yang dimana untuk Big Bang testing di sini itu adalah seluruh sistem ya diuji sekaligus setelah semua komponen itu selesai dikembangkan. Nah, strategi ini tuh sederhana ya, namun beresiko tinggi karena kesalahan bisa sulit dilacak. Sebaliknya, kalau incremental testing itu dilakukan secara bertahap. Jadi setiap modul itu diuji secara individual ya, atau unit test. Kemudian lalu digabungkan dan diuji bersama dalam namanya integration test. Nah, incremental testing ini dapat dilakukan dengan dua pendekatan tadi rekan-rekan, yaitu bottom up yang dimulai dari modul paling bawah. Kalau buat top down ini berarti dimulai dari modul yang paling atas. Nah, ini adalah contoh diagram dari bottom up ya. Jadi dari gambar tadi kita dapat dijelaskan ya bahwa pada step 1 itu kita melakukan yang namanya unit test terhadap modul 1 hingga modul 7 secara terpisah. Kemudian di step kedua ya, itu modul 1 dan 2 yang telah diuji itu digabungkan dengan modul 8 dalam integration test A. Selanjutnya di step 3 terdapat 2 pengujian integrasi terpisah ya, yang dimana ada integrasi tes B, kemudian menggabungkan modul 3, 4, 5, dan 8 dengan modul 9. Nah, integration test C ini menggabungkan modul 6 dan 7 dengan modul 10. Dan yang terakhir di step keempat, semua hasil integrasi dari B dan C ini digabungkan dengan modul 11 untuk dilakukan yang namanya sistem tes. Jadi pendekatan ini itu memastikan ya bahwa setiap bagian diuji secara menyeluruh sebelum digabungkan ke sistem yang lebih besar. Itu tadi adalah bottom up ya. Kemudian kalau top down seperti apa sih? Nah, top down seperti ini ya. Jadi ada integrasi D, C, B, dan A yang dibagi menjadi 6 tahapan atau 6 step. Jadi step pertama kita mulai dengan unit test ya terhadap modul yang paling atas tadi, yaitu modul 11 ya. Kemudian di step 2, modul 11 tadi itu diintegrasikan dengan modul 9 dan 10 dalam integration test. Dalam integration test A ya. Kemudian di step 3 ya, hasil integrasi A itu digabungkan dengan modul 8 dalam integrasi tes B. Lalu di step 4, hasil integrasi B tadi itu digabungkan dengan modul 6 dan 7 dalam integrasi tes C.
di step yang kelima itu hasil integrasi C-nya itu tadi digabungkan dengan modul 1 dan 2 dalam integration testing. Dan yang terakhir di step ke-6, semua hasil integrasi itu digabungkan dengan modul 3, 4, dan 5 untuk dilakukan yang namanya sistem tes. Jadi pendekatan ini tentu akan cocok ya ketika pengembangan itu dimulai dari desain tingkat atas dan diuji secara bertahap ke bawah. Itu tadi adalah top down stage. Nah, kita akan lanjut ke pokok bahasan selanjutnya, yaitu software testing classification. Jadi klasifikasi dari software testing ini itu dibagi menjadi 4. Ya, ada unit testing, integration testing, ya, system testing, dan validation testing atau acceptance testing gitu. Jadi unit testing itu seperti yang pernah kita bahas ya. Unit testing berarti itu merupakan implementasi dari desain ya. Jadi kan desain itu ada desain UI, desain sistem, desain database gitu. Maka nanti yang menguji adalah programmernya sendiri ya, baik itu programmer front end, back end, atau database gitu. Kemudian nanti ada integration system, ya, kemudian ada system testing. Ini berarti kalau sistem testing itu yang melakukan nggak boleh program. Oke, kita lanjut ya. Jadi untuk klasifikasi dari software itu ya dibagi menjadi 2 ya secara fungsional, yaitu functional testing dan non-functional testing. Nah, untuk functional testing di sini yaitu pengujian yang wajib dilakukan ya untuk semua jenis produk perangkat lunak. Kemudian pengujian ini tuh mencakup seluruh level ya, mulai dari unit testing hingga dengan validation testing ya. Tujuannya apa sih? Ya, tujuannya adalah untuk memastikan ya rekan-rekan bahwa fungsi sistem itu berjalan sesuai dengan spesifikasinya. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya non-functional testing ya, yaitu pengujian yang berfokus pada atribut ya kualitas seperti kinerja, keamanan, kompatibilitas, dan lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perangkat lunak itu tidak hanya berfungsi tetapi juga memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Sedangkan jenis-jenis dari non-functional testing itu sendiri dibagi menjadi beberapa jenis ya rekan-rekan, yaitu ada performa testing, load testing, stress testing, compatibility testing, security testing, usability testing, dan localization testing. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas di localization testing itu ada apa aja sih. Jadi di localization testing itu ada yang namanya alpha testing sama beta testing ya. Jadi alpha testing di sini adalah pengujian awal yang dilakukan oleh tim internal pengembang sebelum perangkat lunak itu dirilis ke pengguna eksternal. Kemudian yang kedua itu ada beta testing ya. Beta testing di sini adalah pengujian yang dilakukan oleh pengguna akhir atau user end atau pihak eksternal dalam kondisi nyata sebelum produk itu resmi diluncurkan. Nah, tujuannya apa sih? Tujuan dari klasifikasi ini, ya klasifikasi location ini adalah untuk memastikan bahwa perangkat lunak itu diuji baik secara internal maupun eksternal, sehingga kualitasnya itu dapat divalidasi dari berbagai perspektif. Kemudian pengujian perangkat lunak juga dapat diklasifikasikan berdasarkan metode yang digunakan, yaitu dibagi menjadi 2, black box testing dan white box testing. Kalau black box testing ini berfokus pada fungsional sistem ya tanpa melihat struktur internalnya. Jadi penguji itu hanya dapat memperhatikan ya apakah output yang dihasilkan itu sesuai dengan spesifikasi fungsional atau tidak. Dan sebaliknya untuk white box testing ini atau yang juga dikenal sebagai glass box atau clear box testing itu melibatkan analisis jalur kalkulasi internal ya dalam kode untuk menemukan bugs ya. Nah, keduanya itu saling melengkapi ya rekan-rekan.
Jadi black box itu cocok untuk menguji apa yang dilakukan oleh sistem, ya. Sedangkan white box itu menguji bagaimana sistem itu melakukannya. Oke, kita memperdalam lebih dalam ya untuk white box testing. Seperti yang kita sampaikan sebelumnya ya, bahwa white box testing ini adalah pengujian berdasarkan analisis logika internal ya, mulai dari desain, coding ya, sampai dengan struktur programnya. Dan fokusnya itu pada jalur eksekusi dan cakupan logika program. Jadi white box testing ini digunakan terutama pada level rendah ya, yaitu unit dan komponen. Kemudian tujuan dari white box testing di sini adalah menjamin semua logika program itu diuji, mulai dari instruksi sampai dengan decision branch-nya. Nah, tujuannya selanjutnya adalah untuk menghasilkan test case dari struktur kontrol program. Nah, jenis white box testing itu banyak ya, ada yang namanya unit testing, ada integration testing, ada execution testing, mutation testing, kemudian ada top down, kemudian ada bottom up, hybrid approach, kemudian ada logic conference. Kita akan bahas di bagian logic conference, yaitu ada statement, branch, condition, path, sama compound. Jadi apa sih itu logic conference? Jadi ini merupakan jenis ya dari white box testing yang terdiri dari statement ya. Jadi statement ini merupakan setiap pernyataan yang dijalankan satu kali. Kemudian ada branch. Ya, branch di sini adalah setiap cabang diambil minimal sekali. Kemudian ada condition ya, setiap kondisi itu diuji true atau false, benar atau salah ya. Kemudian ada compound ya, ini semua kombinasi itu diuji dalam di semua kombinasi ya. Kombinasi kondisi itu diuji ya kalau compound. Sedangkan path itu adalah semua jalur program ini dijalankan. Nah, di execution path ya, itu ada beberapa jenis ya, yaitu ada jalur eksekusi, ini merupakan rangkaian node ya dan edge dalam flow graph atau execution path ya, rekan-rekan. Kemudian ada jalur independen ya. Jalur independen ini merupakan bagian ya, tidak berbagi node atau edge yang sama ya. Kalau basic set itu berarti kumpulan jalur independen yang mencakup semua node dan edge. Kemudian langkah-langkah melakukan yang namanya basis testing ini seperti apa sih ya? Tentu kita yang pertama adalah buat control flow graph-nya ya dari kode. Kemudian menghitung cyclomatic complexity-nya, kemudian mengidentifikasi jalur independen, dan yang terakhir adalah buat test case untuk tiap jalurnya. Nah, di sini kan ada yang namanya cyclomatic complexity itu apa ya? Nah, kita akan bahas ya. Jadi cyclomatic complexity di sini merupakan suatu metrik ya yang digunakan untuk mengukur kompleksitas logika dari suatu program. Jadi kita bisa menggunakan 3 rumus ya, yaitu rumus VG sama dengan E kurangi N plus 2, atau VG sama dengan P plus 1, atau VG sama dengan R. Gitu. Nah, VG kurangi N plus 2, kurangi N plus 2 ini, di mana ini merupakan edge dan N itu merupakan nodes ya dalam flow graph-nya. Kalau P di rumus FG P plus 1, yang dimana P ini merupakan ekspresi logika atau node predikatnya. Kalau FG sama dengan R, yang dimana R ini merupakan jumlah region dalam flow graph-nya. Jadi ini menunjukkan ya, jika nilai FG ya menunjukkan jumlah minimum jalur independen yang harus diuji ya, agar seluruh logika program itu tercakup, maka semakin tinggi nilai FG, maka semakin kompleks juga program tersebut ya, dan semakin banyak test case yang dibutuhkan. Kemudian pembatasannya di white box testing di sini itu tidak mendeteksi ya fungsi yang hilang. Kemudian error antar muka dan database tentu bisa terlewatkan ya gitu. Kemudian yang ketiga adalah tidak semua error inisiasi itu terdeteksi. Nah, efektivitas dari white box testing ini sendiri itu apa sih ya?
Efektivitasnya bisa diketahui bahwa dengan adanya basic path testing itu dapat menangkap kurang lebih 60-70% bugs ya pada unit testing. Kita lanjut ke black box testing ya. Di black box testing ini merupakan pengujian yang memperlakukan program sebagai kotak hitam ya, tanpa melihat struktur internalnya ya. Kemudian fokusnya itu pada output yang dihasilkan dari input tertentu berdasarkan spesifikasi fungsional. Nah, tujuan dari black box testing itu apa sih? Jadi tujuannya adalah untuk menilai apakah program memenuhi spesifikasi fungsional dan menemukan kesalahan seperti satu, fungsi salah, kemudian yang kedua adalah error interface-nya, kemudian error struktur data, error perilaku, ya, atau yang terakhir adalah error inisiasi atau terminasi. Prinsipnya gimana sih dari black box testing ini? Prinsipnya adalah hanya mempertimbangkan input dan output, tidak memperhatikan kode internal, ya, dan biasanya itu dilakukan oleh penguji independen atau third party tester. Kemudian teknik ya black box testing ini tuh umumnya digunakan untuk merancang kasus uji tanpa melihat source code ya rekan-rekan. Contohnya seperti apa? Contohnya ada equivalency partitioning ya, kemudian ada boundary value analysis, ada decision table, ada cause effect graph, ada error gaussian, ada test of user requirement. Jika dibandingkan black box testing dengan white box testing ini, itu kita bisa pahami ya bahwa black box testing itu bukanlah pengganti dari white box testing, jadi melainkan pendekatan yang saling melengkapi. Jadi black box testing ini mengabaikan mekanisme internal sistem dan hanya berfokus pada output yang dihasilkan dari input tertentu. Sebaliknya, ya, white box testing juga dikenal sebagai struktur testing atau glass box testing ya tadi ya rekan-rekan. Jadi ini melibatkan analisis jalur kalkulasi internal untuk mendeteksi bugs. Jadi dengan menggabungkan keduanya, ya, kedua pendekatan ini tadi atau kedua metode ini, kita dapat menemukan berbagai jenis kesalahan yang mungkin tidak terdeteksi jika hanya menggunakan satu metode saja. Dan ini adalah contoh komparasinya ya, atau perbedaan mendasar ya dari white box testing dan black box testing ya, rekan-rekan. Jadi penguji itu memiliki akses penuh ya terhadap struktur. Oke, kita lanjut ya. Saya ulangi lagi ya. Apa itu? Jadi di tahapan ini penguji itu memiliki akses penuh ya struktur internal sistem ya seperti logika, jalur kalkulasi dan kode atau source code-nya ya. Dan pengujian itu dilakukan berdasarkan pemahaman terhadap bagaimana sistem bekerja secara internal. Nah, sebaliknya kalau black box testing itu dilakukan tanpa melihat isi atau struktur internal sistemnya. Jadi penguji itu hanya fokus pada input dan output, serta apakah sistem itu berfungsi sesuai dengan fungsionalitasnya. Jadi kedua metode ini tuh bukan saling menggantikan ya, melainkan saling melengkapi. Karena pertimbangan biaya, maka sebagian besar pengujian yang dilakukan di dunia industri saat ini itu adalah black box testing. Karena lebih murah dan tentunya dapat dilakukan oleh tim quality assurance eksternal ya, rekan-rekan. Kemudian selanjutnya di sini ada tabel acceptable black box dan white box testing ya. Jadi black box testing itu bukanlah alternatif ya dari white box testing, melainkan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, merupakan pendekatan pelengkap ya yang mungkin mengungkap kelas kesalahan yang berbeda dari metode white box. Jadi di sini tuh menunjukkan bagaimana berbagai jenis pengujian perangkat lunak dan bagaimana masing-masing dikaitkan dengan pendekatan black box maupun white box testing. Misalnya, unit testing itu dilakukan berdasarkan struktur kode aktual dan desain tingkat rendah, sehingga termasuk dalam white box testing. Dan biasanya ini dilakukan oleh programmer yang menulis coding tersebut. Gitu ya. Jadi unit testing berarti adalah programmernya sendiri ya yang bikin. Kalau integration testing ini biasanya dilakukan dengan pendekatan white box maupun black box testing, tergantung pada cakupan modul yang diuji. Sementara pengujian pada seperti fungsional
kemudian sistem API acceptance ya, kemudian beta testing ini termasuk dalam black box testing. Karena berfokus pada output dan perilaku sistem secara keseluruhan tanpa melihat struktur dari internalnya. Nah, menariknya ya regression testing bisa menggunakan kedua pendekatan tersebut ya, tergantung pada perubahan dokumentasi dan cakupan pengujian. Jadi di tabel ini juga menunjukkan ya bahwa menunjukkan siapa yang biasanya melakukan pengujian ya, baik itu programmer ya, penguji independen maupun si customer ya atau pelanggan. Kemudian yang selanjutnya kita bahas tentang software testing life cycle ya. Jadi ini merupakan diagram yang menunjukkan 7 tahapan utama dari software testing life cycle. Jadi ini dimulai dari tahap yang pertama yaitu requirement analysis, di mana di mana kita memahami ya kebutuhan project itu secara menyeluruh. Lalu masuk ke tahapan kedua yaitu test planning, yaitu merancang strategi pengujian yang sesuai. Kemudian tahap ketiga itu adalah test case design ya, di mana kita menyusun skenario dan data uji. Setelah itu jika sudah, kita masuk ke infrastruktur pengujian pada tahap test environment setup. Kemudian tahap kelima yaitu test execution, yaitu pelaksanaan pengujian sesuai rencana. Jika ditemukan masalah, maka kita masuk ke tahap defect reporting untuk mencatat dan melacak bug tersebut. Dan yang terakhir kita tutup proses dengan pengujian di tahap test closure dengan dokumentasi dan evaluasi akhir. Jadi siklus ini tuh memastikan bahwa pengujian dilakukan secara sistematis, efisien, dan terdokumentasi dengan baik. Ini adalah template ya, tabel test case yang bisa rekan-rekan gunakan. Jadi kurang lebih ada 4 kolom ya, ada test ID, description, exception result, dan actual results. Dan ini adalah contoh test case yang baik ya. Di sini kita bisa perhatikan ya bahwa setiap case itu memiliki precondition yang jelas ya. Seperti ya mode permainan, jumlah pemain, dan jumlah uang awalnya itu seperti apa ya. Misalnya ya tes ID ketiga ya. Pemain 1 melempar dadu dan hasilnya adalah 3, maka berdasarkan kondisi awal, hasil yang diharapkan adalah pemain 1 ini berada di posisi blue 3 dan hasilnya itu aktual ya atau sesuai. Kemudian di tes ID 4 itu melanjutkan dari tes sebelumnya yang di mana pemain 2 ini juga melempar dadu dan hasilnya itu sama. Hasilnya yang diharapkan yaitu kedua pemain ini berada di posisi yang sama yaitu di blue 3. Dan ini hasilnya aktual dan juga sesuai. Ini menunjukkan bahwa yang namanya test case itu dirancang dengan logika yang terstruktur, dapat ditelusuri, dan mencerminkan skenario dalam sistem. Kemudian ini adalah contoh test case yang jelek ya, atau yang buruk. Ini kita bisa memperhatikan ya bahwa deskripsi pengujian itu sangat umum ya, di deskripsinya itu sangat umum dan tidak mencantumkan kondisi awal atau preconditionnya secara jelas. Misalnya di tes ID 1 dan 2 itu hanya disebutkan bahwa pemain itu melempar dadu dan bergerak, namun dia tidak jelaskan nih, apa itu posisi awalnya gimana, hasil lemparannya apa, dan kondisi papannya itu nanti seperti apa. Selain itu, kolom aktual result juga kosong, sehingga ini tentu tidak ada data ya yang dibandingkan ya dengan hasil yang diharapkan. Jadi tesnya seperti ini itu tentu akan menyulitkan proses verifikasi dan validasi ya, karena tidak dapat ditelusuri dan tidak mendukung analisis kesalahan secara akurat. Oke, itu tadi materi kita hari ini ya. Silahkan rekan-rekan bisa pelajari lebih detail lagi di LMS, sudah saya siapkan untuk materi-materi PDF-nya. Dan jangan lupa untuk minggu ke-6 ini kita ada kuis 6. Jadi nanti silahkan dicek di LMS untuk deadline-nya. Jangan sampai rekan-rekan tidak mengerjakan kuisnya, karena untuk kuis seperti yang sudah saya sampaikan itu tidak ada perulangan. Dan itu merupakan syarat wajib untuk nanti rekan-rekan jika nilainya itu di bawah 50,01 ya, dan untuk mengajukan remedial gitu. Ya, saya tutup untuk perkuliahan pada minggu ke-6 hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.